bisa dengarkan banyak alasan. Kita bosan dengarkan cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman Anamsa serta di Klatsar Kadiodelan Angkatan 12. Pada kesempatan ini saya akan coba mereview materi yang dibawakan oleh Ibu Hana tentang pelayanan publik. Pada dasarnya, pelayanan publik yang akan kita bahas yakni bagaimana memahami konsep dan prinsip pelayanan publik itu sendiri. Kemudian, bagaimana pola pikir seorang PNS sebagai pelayan publik, dan praktek etiket pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam hal ini adalah pihak pemerintah. 3 unsur penting dalam pelayanan publik yakni organisasi penyelenggara pelayanan publik, selanjutnya penerima layanan, selanjutnya masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan, dalam hal ini customer atau pelanggan. Barang atau jasa publik adalah barang yang memiliki rivali atau rivalitas dan excludability atau eksklusivitas yang rendah. Barang jasa publik yang murni yang memiliki ciri-ciri tidak dapat diproduksi oleh sektor swasta karena adanya free rider problem, non-rivalry dan non-executable, serta cara mengkonstruksinya dapat dilakukan secara kolektif. Ada 9 prinsip pelayanan publik yang baik untuk mewujudkan pelayanan prima. Yang pertama itu partisipatif, yang kedua transparan, yang ketiga responsif, non-diskriminatif, mudah dan murah, efektif dan efisien, accessible, akuntabel, dan berkeadilan. Partisipatif dalam pelayanan publik memiliki arti dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dibutuhkan masyarakat, pemerintah perlu melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi hasilnya. Kemudian arti transparan dalam pelayanan publik yakni dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik harus menyediakan akses bagi warga negara untuk mengetahui segala hal yang terkait dengan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara tersebut, seperti persyaratan, prosedur, biaya, dan sejenisnya. Unsur lainnya dalam pelayanan publik yakni responsif memiliki arti bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan publik, pemerintah wajib mendengar dan memenuhi tuntutan kebutuhan warga negaranya. Unsur selanjutnya dalam hal tidak diskriminatif memiliki arti yakni pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah tidak boleh dibedakan antara satu warga negara dengan warga negara lainnya atas dasar perbedaan identitas warga negara, seperti misalnya status sosial, pandangan politik, etnisitas, agama, profesi, dan lain halnya. Unsur yang harus dimiliki oleh pelayanan publik sendiri yaitu unsur mudah dan murah. Dalam hal ini yakni penyelenggaraan pelayanan publik di mana masyarakat harus memenuhi berbagai persyaratan dan bayar fee untuk memperoleh layanan yang mereka butuhkan. Harus diterapkan prinsip mudah, artinya berbagai persyaratan yang dibutuhkan tersebut masuk akal dan tidak menyusahkan. Murah dalam arti biaya yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan layanan tersebut terjangkau oleh seluruh warga negara. Unsur efektif dan efisien sendiri memiliki arti penyelenggaraan pelayanan publik harus mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang hendak dicapainya. Unsur aksesibel memiliki arti bahwasanya pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah harus dapat dijangkau oleh warga negara yang membutuhkan dalam arti fisik dan dapat dijangkau dalam arti non-fisik yang terkait dengan biaya. Unsur akuntabel yang melekat pada pelayanan publik memiliki arti bahwasanya penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan dengan menggunakan fasilitas dan sumber daya manusia yang dibiayai oleh warga negara melalui pajak yang mereka bayar.
Unsur terakhir yang harus dipenuhi oleh pelayanan publik ini berkeadilan. Berkeadilan sendiri memiliki artian bahwasanya pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah memiliki berbagai tujuan. Salah satu tujuan yang penting adalah melindungi warga negara dari praktik buruk yang dilakukan oleh warga negara yang lain. Oleh karena itu, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dijadikan sebagai alat untuk melindungi kelompok rentan dan mampu menghadirkan rasa keadilan bagi kelompok lemah ketika berhadapan dengan kelompok yang kuat. Ini terbukti biasanya pada pengaplikasian hukumnya di negara kita, bahwasanya kecenderungannya itu dia akan sangat tajam ketika menghadapi golongan bawah, tapi akan sangat tumpul ketika mengalami golongan atas atau elit pemerintah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.